Gue yakin Poco F5 dan mid-range killer lainnya bakal was-was kalau HP ini sampai resmi masuk Indonesia. Gimana enggak? Punya desain yang cakep, feel premiumnya dapet, layar yang mantep, dan kameranya nggak kalah buat diadu. Nih ya, setelah nonton video ini, teman-teman komen deh, haruskah Honor Indonesia masukin HP ini? BTW HP ini gue beli bekas ya, dan kondisinya masih bagus sih. Buat harganya berapa nanti gue kasih tahu di belakang. Ini dia boxnya yang cukup simple, dan di dalamnya ada HP, terus kotak lagi yang isinya SIM ejector, buku-buku jarang dibaca, dan casing yang harusnya dapat transparan aja sih. Yang ini nih kayaknya dibeliin baru sama pemilik sebelumnya. Habis itu ada chargeran Type-C ke Type-A dan kepala charger 66 watt. Pastinya langsung disambut sama Magic OS 7.1 berbasis Android 13. Wah, ada bahasa Jawa juga loh, keren. Dan tentunya Indonesia juga ada di sini. Habis itu setup kayak biasa, dan karena ini Honor bukan Huawei, buat global versionnya udah ada Google di dalam ya. Tapi kita skip dulu bentar. Lanjut lagi sidik jari, dan setelah kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 22,8 GB dari 512 total. Impresi awal gue tentang HP ini, suka banget sih sama desainnya yang bersih ini loh. Punya back dari kaca yang mengkilap gitu dengan tekstur bintik-bintik glitter dan susah nempel jiplekan sidik jari. Apalagi LED warna putih yang ada di salah satu buletan kameranya bikin beda aja dari yang lain. Lanjut ke bagian depan yang punya layar quad curve, yang artinya di keempat sisi layarnya melengkung. Dan lengkungannya tipis gitu ya, nggak terlalu jauh, dan gue demen banget ini. Buat digenggam juga enak, nggak ada sisi atau sudut-sudut tajam. Habis itu selain tipis sekitar 7,8 mili, berasa enteng juga di 183 gram. Buat frame nggak kelihatan ada garis antena ya, jadi bisa dibilang bahannya dari plastik. Cuma cukup solid sih. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas cuma ada lubang mic. Dan di bawah lubang speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang cukup unik. Di mana ada tulisan to screen, yang artinya sisi bagian tulisan ini yang menghadap ke layar buat colok. Detail kecil gini menurut gue cukup ngebantu loh. Kalau dibandingin sama Poco F5, jelas dari sisi desain dan build quality Poco jauh tertinggal. Di Honor 90 ini, feel premiumnya cukup berasa. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya yang punya layar 6,7 inch AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan maksimal di 1600 nits. Nah, yang spesial di sini adalah dia punya PWM dimming yang paling tinggi, yaitu 3840Hz. Jadi makin tinggi angkanya, flickernya bakal makin minim ya, dan nggak bikin mata cepet capek. Buat chipset, dia pakai Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition yang merupakan hasil overclock dari Snapdragon 7 Gen 1 regular. Untuk Antutunya sendiri dapat skor di 713 ribuan ya, yang mana jauh tertinggal sama Poco F5 di 1,1 juta. Sama halnya dengan Geekbench dan 3D Mark Stress Test, yang nggak usah diragukan lagi, Poco F5 juaranya dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Untuk baterai 5000 mAh yang support charging 66 watt, diklaim Honor ke 100% dalam 49 menit. Lanjut ke kamera yang salah satu jualan utama juga dari HP ini. Punya 200 megapiksel lensa utama, 12 megapiksel ultra wide plus makro, 2 megapiksel depth, dan selfie-nya nggak nanggung-nanggung dikasih 50 megapiksel. Buat resolusi video bisa support 4K 30fps buat kamera depan dan belakang. Hasilnya sih nggak main-main ya. Gue tunjukin sekarang bandingin nanti sama Poco F5. Terakhir buat spek lainnya, fingerprintnya udah di dalam layar, sedangkan Poco F5 masih di power button. Dan dua terakhir ini cukup disayangkan kalau speakernya masih mono dan nggak ada IP rating. Poco F5 unggul ya, karena udah stereo speaker dan ada IP53. Kalau buat gaming, kayak biasa, gua tes Genshin Impact highest 60fps dan pengalaman mainnya cukup nyaman ya. Walaupun nggak semulus main di Poco F5. Nge-freeze dikit-dikit sempet berasa, tapi overall cukup enak sih. Total gua main sekitar 20 menit dan baterai berkurang 8%. Yang sedikit lebih irit dari yang biasanya gua tes berkurang 9-10%. Oh ya, buat suhunya ada panas dikit, tapi nggak yang sampai banget, di sekitar 42 derajat. Mulai dari foto yang kalau gue bandingin sama Poco F5, buat ultrawide hampir mirip ya. Tapi saat pindah ke wide, foto di Poco cenderung lebih gelap ke cool atau kebiruan gitu. Yang artinya konsistensi warna di Honor ini cukup baik antar lensa. Buat foto selfie juga lebih baik Honor, lebih kontras dengan dynamic range sedikit lebih baik. Beda sama Poco yang cenderung putih sih, mau di muka ataupun backgroundnya.
Sama satu lagi, selfie-nya bisa pindah ke 0,8 kali yang jauh lebih luas. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di video kamera depannya antara Honor dengan Poco. Sadis. Lebih bagus Honor ya untuk dynamic range. Lihat, kelihatan banget dari gedung di belakang sini. Buat kulit muka gua pun lebih jelas Honor dibanding Poco yang cenderung lebih putih. Habis itu sama kayak fotonya, untuk video selfie bisa pindah ke 0,8 kali, jadi luas banget. Buat ngevlog juga enak. Habis itu video kamera belakang dari sisi warna lebih mendekati Honor. Sama kayak foto, untuk Poco cenderung lebih ke cool dan gelapan dikit. Untuk dynamic range sama-sama baik. Dan nilai plus buat Honor lagi, yaitu saat recording bisa pindah lensa ke ultrawide ya, termasuk 4K-nya juga. Lanjut buat zoom yang sama-sama mentok di 6 kali, terlihat hasilnya masih lebih natural di Honor. Poco gambarnya udah kayak ditajemin gitu. Terang banget. Oh ya guys, dan ada satu fitur lagi yang jarang ada di HP lainnya ya, yaitu pindah lensa dari depan ke belakang dan sebaliknya nih. Nah, kita cobain ya. Jadi gue bakal hitung sampai 8 dan hitungan ketiga gue bakal pindah lensa. Kita lihat audionya kepotong berapa lama. 1, 2, 5, 6. Terus gimana dengan 200 megapikselnya? Cukup kelihatan sih bisa memberikan detail yang lebih baik dibanding mode biasa. Oh ya guys, bantuin gue mencapai 500.000 subscriber di akhir tahun ini yuk. Jadi buat yang belum, dan kalau kalian suka sama video-video di channel ini, boleh bantu subscribe sekarang ya. Thank you. Oke, sekilas tentang Magic OS-nya yang gue berasa mirip MIUI atau iOS gitu ya. Swipe down dari kiri buka notif atau kanan control center. Terus foldernya ada dalam ukuran gede dan bisa langsung diakses juga. Dan buat ambil screenshot bisa tinggal ketok 2 kali aja loh. Dan ini mesti diketok ya, kalau cuma tap doang nggak bisa tuh. Habis itu dari sisi gesture juga mantep nih, apalagi buat multitasking. Misalnya, buat keluarin sidebar, biasanya kan ada garis tipis di samping ya buat kita swipe gitu. Nah, kalau di sini kita swipe dari ujung dan ditahan, nanti bakal keluar sidebarnya. Terus tinggal drag aja deh ke tengah buat split window, mau di atas atau di bawah. Kalau mau dijadiin pop-up window, tinggal tap aja. Dari pop-up window ini pun kalau mau full screen tinggal tahan garis di bawah dan swipe ke bawah. Kalau mau close, swipe ke atas, dan masih banyak lagi sih gesture-gesture yang kayak gini. HP ini punya 3 warna ya, ada Diamond Silver, Peacock Blue, Emerald Green. Masing-masing punya corak yang beda-beda loh. Untuk varian di Singapura sendiri cuma punya satu, yaitu 12 plus 512 GB, seharga 619 Singapura dolar atau 7,1 juta. Sebenarnya dia ada varian 12 plus 25, tapi dijual di Malaysia sana ya, seharga 5,6 juta. Yang mana harganya mirip sama Poco F5. So, kalau bisa gua rangkumin, kalau kalian cari HP mid-range dengan layar cakep, kamera bagus, terus desain premium dengan feel pegang yang enak, HP ini cocok banget sih. Untuk performance udah bagus sih menurut gua, walaupun bukan yang terbaik di kelasnya kayak Poco F5 ini. Sekarang pertanyaannya, setelah tahu Honor 90 ini, andai kata nih ya, HP ini resmi di Indonesia dengan harga mirip Poco F5 di 5,5 jutaan, kalian lebih pilih mana guys? HP ini atau Poco F5? Coba guys, kasih tahu gue di komen. Siapa tahu pendapat kalian bisa dilihat sama Honor Indonesia dan bantu mereka jadiin pertimbangan buat masukin produknya atau enggak. Kalau udah, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa bantu like video ini ya, bakal berarti banget buat gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.